Akan berbicara dengan salah satu, ya menurut saya pribadi sih salah satu legendaris di dunia drag bike yang sudah cukup pengalamannya cukup banyak lah, malang melintang. Pak istilahnya as pahitnya manisnya dunia drag bike ini udah khatam ya kan. Oke, selanjutnya kita perkenalkan, di sebelah kiri saya ada Mas Eko Sulistyo atau lebih dikenal dengan Eko Kodok. Halo, nama saya Eko Kodok. Oke, Mas, apa kabar Mas? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Oke, Mas, dari awal-awal nih kita ya kan, saya tahu nih Mas Eko sepak terjangnya di dunia drag bike nih banyak sekali. Ya. Ya, boleh biar pemirsa Gaspol TV itu tahu tuh sejak kapan sih mulai drag bike atau Kalau drag resmi ya? ya mulai boleh liaran, pokoknya mau mulai balapan ya, kira-kira kapan? Balap liar sih tahun 96. Wow, 96 sekarang 2020, kurang lebih 24 tahun, luar biasa. Ya. Umur saya aja masih 12 tahun, Mas. 12 tahun. Ya, 96, tahun 96 itu liaran masih Di daerah Semarang ya masih ya? daerah Semarang. Oke. Masih Arteri, SD arteri. itu. Belum, masih belum, antar masih kampung di sini. Bulu? Iya, antar kampung. Itu masih SD, Mas. Masih SD? Ya. SD udah senang balapan ya? Udah. Wow. Balap liar. Terus kalau mulai keluar kandangnya itu tahun 99. Oke, berarti era pasar setelah krisis moneter ya, Indonesia itu, ya. Masih SMP. SMP. Itu 99 itu udah mulai balap liarnya udah mulai keluar kampung istilahnya. Jadi dulu kan belum paham atau belum tahu kalau ada drag resmi itu kan belum tahu. Jadi kan sosial media juga belum ada dan saat itu lagi masih balap liar istilahnya lagi rame-ramenya ya penontonnya juga. Paling cuma di koran itu zaman dulu kan masih otomotif sama motor plus itu ya. Motor plus betul. Ya, taunya ada balap liar motor-motor yang buat balap itu dari koran aja. Jadi mulai tahu atau mulai lihat drag itu akhir bulan November, tepatnya bulan November tahun 2000. Itu pertama kali ikut juga. Pertama kali ikut drag. Kira-kira pertama kali ikut drag motor apa ya Mas yang dinaikin? Dulu pakai Honda Grand sama Suzuki RGR. Oke, itu udah ikut tim atau masih Belum, masih privater. Masih maksudnya ikut teman-teman teman-temannya Mas Eko ya? Komunitas teman-teman ya, masih lingkungan sekitar ya. Di sini. Oke, nah sekarang kira-kira nih, mulai kapan sih setelah ikut balap, sejak kapan sih ikut suatu tim gitu loh? Mulai mulainya. Ikut tim itu tahun 2005. Oke, dengan tim siapa? Boleh disebut? Dengan ini yang kontrak ya. Ya. Dengan CMS. Oke, CMS itu bisa jelaskan Championship Motorsport ya? Ya, Championship itu Jakarta. Jakarta ya. Kerry ya. Om Kerry Utama ya? Ya, mekaniknya Kerry Utama. Itu awal mula tahun 2004 sudah kenal sih sama Bos Budi. Dari Salatiga itu. Sering bareng juga. Terus awal 2005 itu mulai dikontrak, mulai ada ikatan kontrak dengan zaman dulu cuman 3 motor. Motornya apa itu Mas? Honda Yamaha Vega, terus Satria 2 tak gitu, Satria R sama Ninja ya, Ninja hijau kalau nggak salah. Ninja hijau ya. Oke, berarti itu kalau nggak salah tahun 2005 itu belum ada pembalap drag yang dikontrak, saya rasa ya. Mungkin pengetahuan saya, maaf kalau salah ya. Mungkin yang pertama bisa dikatakan Mas Eko ya, mungkin ya. Kita juga nggak tahu juga, aslinya nggak tahu. Mungkin ya bisa dikatakan mungkin, cuma aslinya saya nggak tahu, di belakangnya ada banyak pembalap yang ternama juga saat itu ya kan. Mungkin ya pertama kali yang sepengetahuan saya pribadi, mungkin kalau maaf kalau salah tolong koreksi ya, Mas Eko Kodok ini yang pertama kali. Nah, sekarang Mas, kita balik lagi ke tadi bola awal liaran. Kira-kira nih pas balapan liaran itu apa yang pernah dirasakan yang maksudnya yang berkesan banget selama ikut liaran sebelum masuk ke event resmi atau di kontrak? Otomatis kan setelah ada kontrak itu otomatis kan liarannya agak berkurang toh, otomatis ya kan? Kalau zaman dulu belum. Oh belum, masih terus ya? Saya itu lagi gila-gilanya liaran dari tahun 2000 sampai sekitar 2015
2007. Oh 2007. Ya, oke, itu oke, masih berarti masih ya. Kalau udah seperti apa ya, kayak kelelawar. Pokoknya kalau malam nggak tidur. Iya. Nyari taruhan ke sana ke sini. Pokoknya tiap hari itu Soalnya mesti saya harus juga ikut. taruhan. Kadang semalam bisa taruhan 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali satu malam itu. Tuh yang paling berkesan kira-kira selama itu era-era itu ya Mas ya. Maksudnya era-era belum ada medsos dan sebagainya itu masih liaran, masih marak lah istilahnya. Ya. Pernah apa sih hal yang berkesan apa sih yang pernah Dari balap liar. dari balap liar itu? Ya berkesannya apa ya? Pernah satu kali tapi di Semarang. Itu kan kejadian pas bulan puasa. Jadi saya itu kan kalau bulan puasa itu teman-teman cari liaran sampai pagi sekalian makan sahur kan. Oke, betul Nah sekali, itu betul. saya dari rumah itu pakai motor yang buat balap liar itu nggak ada plat nomor, nggak ada apa-apa itu. Nggak bawa dompet, nggak bawa apa-apa, cuman bawa uang 50.000 tali, dia kan pakai tali, pakai celana kolor kan. Iya. Cuman bawa uang 50.000 itu. Keluar ternyata ada gerebekan dari Poltabes, dari polisi kan ketangkep. Nah, ketangkep itu cuman saat itu kan motornya tak simpan di pojokan gang. Ternyata motornya itu kena juga, akhirnya kan diangkut semua sekalian sama orangnya. Terus di kantor polisi itu kan udah dikasih hukuman suruh lepas baju sama push up saat itu. Push up. Terus suruh ngadep satu-satu, dimintain mana motormu. Nah itu yang nggak ada plat nomornya motor saya pak. Udah kan dimarah-marahin gitu kan. Saya nggak asing lihat wajah kamu gitu polisinya. Itu kan zaman itu kan masih kecil ya. Betul. Gemeteran kan. Gemeteran, iya. Nah terus ditanyain SNK surat-suratnya mana? Nggak bawa pak, ini saya tadi niatnya cuma mau cari makan sahur. Kamu puasa padahal kan nggak puasa. Terus nggak bawa surat-surat. Terus aku nggak asing sama wajah kamu yang sering balap liar di arteri kan. Enggak pak, saya nggak pernah balap liar, saya cuman itu motornya tak copotin mau tak cat kan, alasannya gitu. Kamu sering liaran sama itu toh, sama Eko itu toh? Eko siapa pak? Eko Kodok itu. Wah saya nggak kenal pak, saya nggak kenal Eko Kodok. Nah itu ditanyain sama polisinya. Nah terus untungnya itu dari awal dari saya ketangkep itu nggak ditanyain nama saya siapa. Jadi nggak tahu jadinya sampai sekarang ya mungkin tahu. ya. Kamu sering liaran sama itu Eko Kodok itu? Nggak kenal pak, saya nggak pernah keluar malam kok pak. Udah sampai gemeteran itu. Untungnya nggak ditanyain KTP atau nama atau apa. Ya udah, terus kamu bawa uang berapa? Cuman bawa 50.000 pak. Nggak cukup buat denda itu, buat tilang nggak cukup. Ya udah akhirnya diproses itu sampai keluar itu, untung nggak ditanyain nama. Udah berarti. Ada sudah clear lah ya. Nah itu kan deg-degannya, wah pol-polan kalau itu mas. Pastilah, pasti semua pemuda yang suka itu pasti mengalami hal yang sama ketika gitu. Ya kan? Tapi menarik juga ya, lucu juga ya. Ditanya namanya, sedangkan itu Eko Kodoknya sendiri gitu loh. Ya itu paling wah spot jantung pokoknya zaman itu lah. Oke, sekarang coba mas, ceritakan sedikit lah biar teman-teman tahu ya kan. Maksudnya setelah kontrak, bagaimana sih rasanya pertama kali Mas Eko tuh dikontrak sama tim Kerehore CMS ya. Kerehore CMS itu perasaannya pertama kali kok bisa prosesnya bisa dikontrak gitu loh. Ya dulu kan untuk pertama kalinya. Saya 2004 itu udah mulai kerjasama sama tim-tim luar kota. Oke. Terutama yang sama Mas Yusron. Jadi saya kenal sama Mas Yusron itu tahun 2004. Kebetulan Mas Yusron kan udah punya tim. Ya. Timnya kan motornya udah lengkap. Bebas lah ya. Bebas itu. Zaman dulu kan bebas. Orang-orang apalagi orang-orang Semarang kan banyak yang mengidolakan bypass. Betul. Nah, tim bypass itu. Betul sekali. Nah, 2004 kebetulan saya udah kenal sama Mas Yusron. Terus beberapa motor saya sering join juga, RX sama Satria itu saya sering join 2004. Terus cuman saya ada kenal sendiri sama Bos Budi itu, dia pengen bikin tim. Nah, ya nanti mungkin nggak tahu juga sih, mungkin khawatirnya nanti saya masih naikin motornya orang kan. Terus akhirnya diikat, dikasih ikatan, dikontrak.
naik motornya CMS itu. Nah dari situ saya mulai belajar profesional aja lah. Pokoknya saya nggak naik tim lain, saya juga pakai bendera CMS. Nah, terus saya udah tahu jalurnya gimana. Nah itu mulai 2005 itu saya fokus sama CMS itu. Dari tahun 2005 mulai dikontrak CMS. Kira-kira nih Mas, saya mau tanya prestasi selama dari tahun 2005 ya? Iya. 2005 sampai 2020 ini prestasi apa sih yang pernah Mas Eko raih dan paling Mas Eko banggakan sampai saat ini? Kalau saya itu awal 2005 itu yang sama CMS itu yang pertama kali kontrak itu hasil akhirnya kan saya juara nasional. Betul. Pertama kali kejuaraan nasional drag bike diadain di Indonesia. Itu pertama kali saya bisa juara nasional jadi itu. Pertama kali ada kejurnas drag bike di Indonesia dan Mas Eko lah yang pertama kali menjadi juara umum nasionalnya, luar biasa. Terus kedua itu kan 2005 saya selesai sama CMS. 2006 baru saya gabung ke Mas Yusron. Oke. 2006 itu dikontrak sama Mas Yusron. Ya puji Tuhan nilai kontraknya 2 kali lipat dari yang tahun 2005. Alhamdulillah ya. Terus ya puji Tuhan juara nasional lagi. Juara nasional biasa. Pokoknya saya total juara nasional sampai sekitar 5 atau 6 kali, lupa saya. Saking banyaknya sampai lupa pemirsa. Ya. Dia juara nasional berapa kali? Ya, sekitar 5 kali 6 kali lah pokoknya. Ya. Ya itu. Pokoknya yang saya ya buat kebanggaan buat saya sendirilah. Dan nanti buat bisa cerita ke anak cucu lah istilahnya ya. Bisa, masih ada itu piagamnya di rumah. Maksudnya biar bisa cerita kan ya. Jadi ini bahwa bapak pernah ini loh gitu loh. Minimal kan bisa buat cerita aja. Iya, maksud ada sesuatu yang bisa dibanggakan lah. Jadi kita itu nggak melakukan hal-hal yang negatif terus tapi ada sisi positifnya. Ya pokoknya kalau ditekunin sesuatu yang ditekunin bukan hanya drag sih. Sesuatu yang pasti ditekunin itu pasti ada hasilnya Iya, betul, setuju sekali kalau itu sesuatu apapun yang akan ditekuni dengan serius. Ya. Insya Allah akan ada hasilnya. Iya, soalnya kan saya juga ngerasain sendiri, jadi saya juga ngalamin sendiri. Sekarang yang ibaratnya saya dari nol, dari pertama kali balap liar. Kalau balap liar sih belum ada hasilnya ya, hasilnya cuma seneng-seneng sama teman-teman ya, buat fun. Kalau balap resmi itu dari tahun 2004 gitu saya udah bisa beli motor sendiri. Nah, jadi terus sendiri ya. 2005 sampai sekarang ya puji Tuhan. Kalau rumah sama mobil saya beli sendiri dari hasil balapan itu. Biasa. Jadi dari hasil balapan itu bisa menghasilkan sesuatu bisa, ya. Minimal untuk pas saat itu ya belum berkeluarga sampai sekarang yang udah berkeluarga. Jadi ya kadang itu saya kan jadi bukan dari keluarga yang istilahnya kaya gitu. Istilahnya jadi ada lah ya, lebih ya. Cukup. Cuman kan kalau bukan dari saya sendiri kan bagaimana kita mau gerak. Nah, sesuatu kan nanti jalan hidup orang kan nggak tahu atau nanti orang tua kita kan nggak mungkin, misal orang tua kaya kan nggak mungkin kaya terus kan, nggak mungkin. Betul sekali. Makanya kalau bukan dari kita sendiri yang bisa maksimalin, apalagi kalau kita punya potensi gitu, sia-sia kan. Kalau orang Jawa bilang eman-eman sih. Eman-eman. Selain kejurnas Mas, prestasi yang pernah sekarang kan setahu saya kan ada non kejurnas juga banyak ya klub-klub event yang bagus lah kualitasnya ya kan. Itu kira-kira yang pernah yang Mas Eko banggakan apa ya? Sampai detik yang ya pokoknya aja. Itu kalau dalam 1 tahun kan ada ada kejuaraan sendiri-sendiri, event daerah pun diambil poin juga. Pokoknya dalam 1 tahun kalau 8 sampai 10 kejuaraan saya juara umum. Alhamdulillah. Itu kan ada zaman dulu kan sering-seringnya motor. Betul. Jadi dalam akhir tahun gitu, bulan September, Oktober, November gitu kan sering pas final itu. Saya di rumah itu malah punya koleksi motor ya. Punya koleksi motor. Sampai pernah punya koleksi 12 motor. Wow. Itu tahun berapa ya? 2009 kalau udah 2011-an. Punya 12 motor. Wow, banyak banget ya. Iya. Dalam mesin ya.
dalam waktu nggak sampai sebulan itu kan final terus kan hasil akhirnya juara umum. Jadi sampai punya 12 motor. Wah, luar biasa. Padahal itu ya drag bike lumayan ketat padahal kan persaingannya ya. Lumayan Mas. Jadi ya dari 2005 itu teknologi udah mulai masuk terus tim-tim besar mulai keluar kan. Jadi ada yang mulai beberapa orang yang mulai dikontrak itu kan. Jadi makin rame-ramenya drag itu 2005 sampai 2013 itu bos-bosnya gila-gila semua. Ya yang gila motor ya maksudnya ya. Yang nggak ngomongin sekarang sepi sih nggak, cuman lebih gila dulu kalau dibanding sekarang. Oke, nah sekarang kira-kira nih Mas dari selama perjalanan Mas Eko nih pasti kan banyak motor yang model-model tipe macam apa motor yang banyak Mas Eko naikin kan istilahnya di kejuaraan resmi ya. Saya bicara di kejuaraan resmi. Lah, motor apa sih yang Mas Eko paling berkesan dan paling kencang pernah Mas Eko naikin dan waktunya kira-kira berapa ya? Kalau paling kenceng itu tahun 2013. Ya. Saya naik KTM. Oh itu ya. 250 cc yang 2 tak itu kan SX. Itu paling kencang menurut saya. Jadi punya tim Abirawa. Tim Abirawa ya. Iya. Tim Abirawa. Jadi saat itu best time di Indonesia itu masih 6,9 kalau nggak salah. Best time 6,9. Saya udah bisa pakai saya pakai KTM itu bisa sampai 6,7. Oh, itu kalau nggak salah itu di Kemayoran. Dan 67 itu rekor Indonesia yang agak bertahan lama. Walaupun saat ini udah ada yang pecahkan tapi lumayan lama kan itu. Setahu saya sepengetahuanku. Itu baru pecah tahun 18 atau 19 mungkin. Kalau enggak 2017 2018 itu baru pecah gitu. Joko ya? Joko Percil ya. Betul. Pertama kan. Kalau saya lebih seneng karena saya lebih seneng drag, jadi kalau ada itu semakin ada tantangan. Iya. Jadi tantangannya ada gitu. Kan kalau yang mencain saya sendiri menurut saya sih kurang menantang, kurang menarik. Kalau mencain orang lain bisa buat acuan buat saya sebelum saya selesai gitu kan Mas. Nah dari pergantian ini nih, pergantian tim dari mulai CMS ke tadi Mas Yusron dan lain sebagainya sampai tahun 2020 ini, tim terbaik yang pernah menurut Mas Eko? Kalau tim itu semua menurut saya lebih dari istimewa. Kalau menurut saya, jadi cuman saya paling berkesannya itu sama Simple konsep. Simple Ole ya, Simple Ole konsep ya? Ole ya. Simple Ole. Iya. Okay. Itu kira-kira di tahun berapa Mas? Barengan sama Simple Ole konsep itu? 2015 sampai 2016, 2 tahun. 2 tahun ya. Iya, jadi 2015 perpanjang kontrak. Iya. Di era-era balapan tahun itu ya. Oh. Nah, sekarang nih dari mulainya Mas Eko muncul di dunia drag bike resmi ya kan? Iya. Terus berjalan seiringnya waktu lambat laun sampai tahun sekarang, menurut Mas Eko nih, saingan terberat Mas Eko tuh sesama pembalap drag bike resmi ya? Itu siapa sih Mas? Oh banyak Mas, kalau saingan itu banyak. Saya itu awal mulai ikut balap drag resmi setahun dua tahun itu saya nggak pernah ngomongin persaingan. Okay. Pokoknya saya asal berani aja sama orang. Pokoknya pembalap siapapun saya berani. Pokoknya intinya yang penting di atas aja ya. Iya. Nah, terus teknologi masuk itu, terus saya bisa baca. Sekarang kita nggak bisa ngeremehin pembalap. Jadi semua pembalap itu rata. Pokoknya asal ada orang konsisten aja itu bisa jadi musuh terbesar bagi kita. Ada pembalap yang konsisten gitu, itu musuh besar itu buat kita. Oke, nah dengan hadirnya ini Mas, nah sekarang kita di era-era sekarang kan ya. Dari kita sedang bicarakan masa lalunya Mas Eko, di era-era sekarang ini kan banyak pembalap-pembalap muda muncul, atau pemula-pemula atau yang baru-baru. Itu menurut Mas Eko apakah mengganggu persaingannya Mas Eko atau apa Mas Eko masih tetap bertahan atau bagaimana? Kalau mengganggu sih enggak. Jadi ya itu balik ke yang tadi pertama itu buat tantangan buat saya. Terus kalau saya juga sadar diri juga, kan usia saya juga udah nggak belia kayak mereka ya. Pasti kan insting itu terus
kemampuannya kan tetap berkurang kan ada. Jadi bukan jadi pikiran buat saya sih, bukan. Yang penting saya tetap jadi saya sendiri, terus punya apa potensi yang saya pakai buat trik yang pakai buat balap itu memang potensi dari saya sendiri. Jadi saya nggak pengen terus ada yang lain, ada yang anak muda cara balapnya gini terus dia juara terus saya pengen niru, belum pernah sih. Saya nggak pengen seperti itu. Gitu. Oke, nah ini Mas Eko setelah ini kan kita lagi saat ini kan ada ya Indonesia, dunia lah intinya, ada pandemi COVID-19 ini ya kan. Nah menurut Mas Eko setelah ini kan event banyak yang berhenti, stop, tidak boleh mengadakan event apapun lah termasuk balapan. Nah kegiatan Mas Eko nih sekarang untuk setelah adanya vakum pandemi ini apa ya? Kalau kegiatan sehari-hari, saya ya ini. Yang di rumah sama ini ya. Saya tuh kemarin sempat beberapa hari di rumah gitu kan, terus ngerasain jenuh. Jenuh Mas, cuman di balik kejenuhan itu pikiran saya itu yang saya takut itu nanti kalau keluarga yang ada yang kena gitu loh. Mudah-mudahan tidak terjadi lah. Ya mudah-mudahan nggak terjadi. Di lingkungan terdekat kita sehat semua. Cuman pikirannya kan kalau kita mau di rumah terus nggak ngapa-ngapain kan juga, saya bukan orang kaya. Jadi kan bisa bertahan kan paling mungkin beberapa minggu atau bulan aja. Selebihnya itu kan kita nggak bisa bertahan dengan di rumah. Jadi apalagi saya itu tipe orang yang nggak suka diem. Jadi mendingan saya di bengkel, apa yang bisa dikerjain, terus apa yang bisa menghasilkan tambahan ya dikerjain aja gitu aja. Ya tapi dengan jaga diri lah. Pokoknya kalau di rumah juga sebelum masuk juga biasanya kan anak-anak saya kan langsung teriak-teriak gitu kalau saya pulang gitu kan. Sekarang udah di stop. Pokoknya kalau jam udah sore itu dikunci sama di rumah aja mamanya. Jadi nggak bisa keluar. Kalau biasanya kan langsung walaupun saya naik motor atau naik mobil kan langsung lari mau masuk garasi itu udah langsung jemput ke depan itu kan. Sekarang tak larang gitu takutnya nanti kalau mereka ada apa-apa kan saya sendiri yang keluar, soalnya anak-anak sama istri kan di rumah terus. Saya sendiri yang keluar, nanti nggak lucu juga kalau saya yang bawa penyakit kan. Betul. Ya ini Mas, mungkin selama 24 tahun ini Malang Melintang Dunia Race, pesan apa yang bisa sampaikan supaya ya dunia drag bike ini sampai beberapa tahun ke depan masih panjang lah, masih banyak yang minatin, masih banyak yang ikutan event resmi. Ya saya sih pesannya kalau buat EO atau promotor balapnya sih lebih ditata lagi buat aturan kelasnya. Kan kasihan yang memang benar-benar pemula. Kalau zaman sekarang itu mungkin bagi pemula yang ingin bikin motor terus bikin mau ikut balapan itu takut kalau kalah bersaing. Soalnya misalnya yang dinamakan pemula itu kan bener-bener motornya juga motor pemula kan. Kalau zaman sekarang enggak. Jadi motor sedan dipakai pemula kan, yang bener-bener pemula tetap kalah. Nah itulah harusnya promotor balap harus bisa bikin kelas sendiri untuk kelas. Kalau memang bikin kelas sedan sama kelas pemula, kelas open atau sama kelas pemula itu nggak boleh lah disamain motornya. Kan speknya udah beda. Jadi kita kalau benar-benar kasihan nanti memang benar-benar tim privater buat ngejar itu memang susah. Di samping satu nanti pembalapnya benar-benar pemula, yang kedua motornya juga kalah bersaing kan. Kalau kalah spare part, kalah jam terbang itu kan. Ya itu pesan saya, promotornya lebih pinter lah bikin kelas sendiri. Kalau memang dipisahin, kalau memang mau bikin kelas pemula, motornya jangan motor yang dipakai buat open. Itu
dari segi hitungan apapun pasti kalah. Jadi biar jelas dan baku lah ya. Iya, jadi kalau buat pembalapnya sih sekarang udah pintar-pintar semenjak ada sirkuit GTS itu banyak latihan. Banyak latihan, iya. Pertanyaan terakhir dari saya nih Mas Eko. Ya, Mas. Bagaimana ketika kita menghadapi kan sekarang ini lagi ini nih ada pandemi corona COVID-19, pesan-pesan untuk teman-teman ya khususnya balap drag bike atau teman-teman semua dari Mas Eko sendiri apa ya pesan-pesannya? Pesan-pesannya apa ya? Ya pokoknya tetap ngikutin anjuran pemerintah kan, semuanya buat kebaikan kita semua. Jadi ya tetap aja di rumah. Terus kalau misal mendesak ini seperti saya ini kan ke bengkel, ya pintar-pintar jaga diri. Paling enggak minimal kita ya berikan apa buat keamanan buat keluarga kita di rumah. Nah itu. Terus kalau masalah usaha kan bisa kita lakukan di rumah gitu loh. Kita kan bisa apa kerja istilahnya bisa atur lewat sosial media juga bisa, handphone, WA apa telepon juga kan bisa. Terus ya mungkin kalau bagi saya sih ini itu ada hikmahnya juga. Apa yang biasanya nggak saya kerjain sekarang malah jadi saya kerjain. Nah mungkin ya siapa tahu besok kalau keadaan sudah aman bisa menambah pekerjaan saya atau yang lain itu kan. Sungguh positif sekali itu. Nah makanya jadi diambil positifnya aja lah kayak gitu. Ya harapan kita semua sih semoga wabah ini cepat berlalu. Ya itu pasti. Indonesia khususnya dan dunia semua kembali normal. Ya, amin. Event balapan ada, ya kan. Guru racing kembali bekerja, ya kan gitu. Nggak macet lagi kayak sekarang. Oke, pemirsa terima kasih hasil pembicaraan kita dengan Mas Eko Kodok, salah satu pembalap di dunia drag bike.